Halo semuanya, kembali lagi di channel Horor Plamo. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review Bandai 1 Bandai 14 RX782 Gundam Revival Version. Jujur saja, meskipun kit ini memiliki skala 1 banding 14, saya sendiri tidak paham apakah kit ini masuk kategori first kit atau no grade. Yang pasti, kit ini merupakan versi terbaru dari kit yang rilis 45 tahun yang lalu, yang mana memiliki tajuk The Best Mecha Collection. Saya mendapatkan kit ini dengan cara ikut pre-order, dengan harga Rp168.000 dari toko yang bernama Unicorn Toys. Ketika boxnya dibuka, kita akan menemukan 2 buah kantong plastik, yang mana berisi 4 buah runner, serta tentu saja disertai juga dengan kertas petunjuk rakit atau kertas manual. Dan langsung saja kita lihat proses rakit cepatnya berikut ini. Untuk proses rakitnya sendiri cukup mudah, tidak memerlukan alat bantu seperti nipper atau tang potong, dengan hasil yang bisa dibilang cukup memuaskan. Meskipun bentuknya cukup menyerupai kit versi yang jadul, namun tentu saja untuk part-partnya sendiri menggunakan molding yang baru, yang mana warna-warnanya pun sudah sesuai, jadi tidak perlu repaint sendiri sebagaimana kit versi jadulnya. Jika dilihat secara 360 derajat, kit ini memang terlihat cukup unik dari sudut pandang manapun. Siluetnya pun juga terlihat cukup simpel, dengan hanya sebuah rifle di tangan kanannya serta sebuah shield di tangan kirinya. Kakinya yang kaku pun membuatnya terlihat agak lucu ketika berdiri. Untuk proporsinya sendiri tidak bisa dibilang bagus jika dibandingkan dengan desain maupun teknologi sekarang. Meskipun sebenarnya proporsi inilah yang paling akurat dengan desain awal. Karena merupakan cikal bakal Gundam, tentu saja kombinasi warna kit ini adalah putih, biru, merah, kuning, serta abu-abu gelap yang menurut saya cukup bagus. Dengan separasi warna yang bisa dibilang sudah cukup akurat, karena tidak disertai dengan foil stiker. Kit ini memiliki tinggi hampir 13 cm sampai bagian kepalanya. Dan berikut ini adalah perbandingan dengan Bandai HG Gundam serta entry grade Gundam. Di sini terlihat bahwa ketiganya memiliki tinggi yang kurang lebih sama. Tentu saja, jika dibandingkan dengan kedua kit lainnya, Revival version ini memang terkesan kurang menarik. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama adalah beam rifle, memiliki bentuk yang simpel dengan ukuran yang kecil, detail-detailnya tidak terlalu banyak, serta warna abu-abu gelap saja. Lalu cara menggunakannya tinggal colokkan saja ke lubang tangannya, dan berikut ini adalah pose dari Gundam Revival version dengan beam rifle. Lalu yang kedua adalah shield, memiliki bentuk yang cukup keren, detail-detailnya sendiri juga cakep, serta kombinasi warna merah, putih, dan kuning. Lalu cara menggunakannya tinggal colokkan saja ke lubang tangannya, dan berikut ini adalah pose dari Gundam Revival version dengan shield. Lalu yang terakhir adalah beam saber, yang mana terpasang di bagian bebeknya seperti ini, dan sayangnya kedua gagang beam sabernya menjadi satu. Namun tentu saja kita akan mendapatkan dua beam saber alternatif seperti ini. Yang pertama merupakan gagangnya saja, dengan bentuk yang simpel dan berwarna putih. Karena disertai lubang, kita bisa menggunakan beam saber effect dari kit lain seperti ini. Lalu cara menggunakannya tinggal colokkan saja ke lubang tangannya. Dan berikut ini adalah pose dari Gundam Revival version dengan beam saber.
sedangkan yang satunya merupakan beam saber jadul, yang mana bagian beamnya solid, jadi harus repaint sendiri. Lalu cara menggunakannya tinggal colokkan saja ke lubang tangannya, dan berikut ini adalah pose dari Gundam Revival version dengan beam saber. Untuk artikulasinya, bagian kepala bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini, lalu tangannya bisa diangkat sejauh ini, cukup bagus, serta bahunya bisa diputar 360 derajat. Lengan atasnya bisa diputar-putar sedikit, siku bisa ditekuk juga sedikit, serta pergelangan tangannya bisa digerakkan cukup bebas, dan juga bisa diputar 360 derajat. Kakinya bisa maju ke depan hanya sedikit, sedangkan ke belakang bisa lebih jauh. Kemudian untuk lututnya hanya bisa ditekuk sedikit saja, serta pergelangan kakinya bisa digerakkan maju mundur seperti berikut ini. Dengan harga pre-order Rp168.000, tentu saja saya akan bilang bahwa kit ini tidak worth it untuk dibeli. Terutama untuk saya atau kalian yang berharap lebih dari kit ini, bukan hanya sekedar jual nostalgia yang saya pun tidak merasakannya. Entah kenapa, saya sendiri sempat berharap artikulasinya bakal cakep. Namun sayangnya, harapan saya harus pupus karena artikulasi dari kit ini sangatlah terbatas. Bahkan ketika digunakan untuk pose-pose pun terlihat cukup lucu. Dengan bandrol harga segitu, tentu saja saya akan lebih memilih versi HGUC Revive atau entry grade yang lebih murah. Namun, bukan berarti bahwa kit ini tidak memiliki kelebihan apapun. Misalnya seperti proses rakit yang sangat mudah dan cepat, yang mana tidak memerlukan alat rakit seperti nipper atau tang potong. Selain itu, dengan senjatanya yang bisa dibilang standar, masih memungkinkan bagi kit ini untuk melakukan berbagai macam pose. Dan tentu saja, nilai jual utama dari kit ini adalah nostalgianya, yang mana sebagai kit jadul yang di-revive, seharusnya kit ini cukup mengobati kenangan masa kecil bagi orang-orang yang sekarang usianya sudah 50 tahun ke atas. Karena merupakan kit baru, tentu saja kit ini masih cukup mudah ditemukan, dengan bandrol harga mulai dari Rp180.000. Secara umum, saya tidak bisa merekomendasikannya untuk dikoleksi, namun untuk kalian yang mencari nilai nostalgianya, kit ini seharusnya cukup worth it untuk dibeli. Namun, keputusan tetap akan saya kembalikan ke kalian, apakah mau mengoleksinya atau tidak. Dan untuk reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!